Ini udah masuk. Udah. Gitar. Udah. Oke. 10, 9 langsung nyanyi ya Kang itu ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Setiap kesulitan akan ada ujungnya. Itulah janji Tuhan untuk manusia. Jangan bersedih dengan berlebihan. Hadapilah semua penuh ketabahan. Ketika bahagia kerap terlupa, tak akan selamanya di dalam jiwa. Semua yang ada hanya sementara. Tengoklah tetangga di sekitar kita. Semua yang ada di dunia bersaudara, bahkan dengan lumut di batu kali, kita saling terkait untuk mengada. Mari kita makan secukupnya. Ketika bahagia kerap terlupa, tak akan selamanya di dalam jiwa. Semua yang ada hanya sementara. Tengoklah tetangga di sekitar kita. Semua yang ada di dunia bersaudara, bahkan dengan lumut di batu kali, kita saling terkait untuk mengada. Mari kita makan secukupnya. Mari kita makan secukupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IMBS. Jumpa lagi bersama saya Ricky di acara 1 jam bersama. Di edisi hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2024.
1 jam ke depan sampai jam 8 malam saya bakal ngobrol bareng. Nah ini misterius nih. Saya sampai tadi pagi ngobrol nih ya ke Teh Nata. Teh, aduh ya kumaha ya saya bintang tamunya benar-benar nggak tahu infonya backgroundnya seperti apa. Punten ya Kang ya. Iya, iya. Saya sampai iya Kang ngekepoin IG Kang Ipit gitu. Waduh ya kurang. Halo Kang Ipit, assalamualaikum Kang Ipit. Waalaikumsalam. Oke, Wilujeng Sumping. Alhamdulillah Wilujeng Sumping di NBS Radio Kang. Iya. Aduh ya hujanannya Kang ya. Iya, Macet dehnya. Aduh. Hujan dan macet. Mudah-mudahan berkahnya Kang ya. Amin. Oke. Sobat MBS, sebelum saya mewawancari atau ngobrol bareng Kang Ipit, ini saya sedikit ngasih info. Kang Ipit ini adalah seorang dosen di ISBI. Iya. Institut Jurusan Teater, Institut Seni Budaya Indonesia, dan sudah bergelar doktor. Amin. Doktor berarti profesor ya Kang ya? Bentar lagi deh. Kang Ipit berarti lebih senang disebut apa nih Kang Ipit? Sebagai dosen kah? Pengajar saja. Pengajar yang hobi nyanyi lah. Pengajar yang hobi nyanyi. Iya. Nah makanya itu saya sampai buka di Spotify segala macam belum nemu Kang. Berarti ini hanya sebagai hobi Kang ya? Hobi. Tidak dikomersilkan. Tidak dikomersilkan. Hanya dipublikasikan mungkin ya. Saya mau mempublikasikan lagu-lagu saya ketika kita dilanda COVID. Ya. Karena suntukan di rumah saya apa yang harus saya kerjakan. Maka saya membuat beberapa lagu dari puisi-puisi saya gitu. Lalu saya publikasikan di YouTube. Oh, berarti sebenarnya backgroundnya diawali dari puisi sebenarnya. Dulu waktu SMA saya menyanyi, tapi kemudian masuk teater karena saya ingin menumbuhkan idealisme saya berteater. Maka segala hal yang berhubungan yang tidak berhubungan dengan teater saya tinggalkan. Saya konsentrasi di teater gitu. Oke. Terus juga menulis puisi. Gitu. Ya, kalau puisi ya saya sering mempublikasikannya di media-media massa. Misalnya kalau di Bandung di Pikiran Rakyat, di Media Indonesia, atau di koran di Bali dan sebagainya. Berarti di dunia seni, maksudnya ya menyanyi ini sebenarnya Kang Ipit boleh dibilang baru ya Kang ya. Yang maksudnya di apa namanya diterjemahkan ke dalam lagu gitu. Sudah lama sebetulnya. Udah lama juga. Tapi tidak pernah dipublikasikan. Nah, apa yang membuat Kang Ipit untuk tidak mengkomersilkan? Mungkin ada rasa ketidakpercayaan diri. Oke, tapi enak loh Kang. Nggak beda jauh sama Ebit dah. Oh gitu Kang. Ya. Jadi hanya untuk segelintir circle Kang Ipit aja ya? Untuk segelintir orang yang dekat dengan saya. Kadang-kadang kalau lagi nongkrong saya nyanyi sendiri. Dengan membawakan lagu saya sendiri. Kadang-kadang orang bertanya, lagu saha ya tak? Kang Ipit, naon sih anu bikin Kang Ipit ada tepede nyanyikan lagu orang atau memasarkan. Apa karena Kang Ipit merasa tidak secara lirik atau secara genre tidak komersil atau suara orang goreng era rek deh. Nah, dah Kang Ipit. Banyak hal. Salah satunya adalah suara orang goreng pisan. Terus juga memang ini karena titik tolaknya dari puisi. Jadi kadang-kadang orang bingung, naon itu diceritakan. Seperti tadi yang saya nyanyikan judulnya normatif. Ya, naon cenah itu. Naon normatif maksudnya gitu kan. Kadang-kadang ya karena puisi kan multi interpretable gitu. Betul. Bisa diterjemahkan dengan berbagai cara. Betul. Dengan berbagai latar belakang orang mungkin akan bisa mengartikannya menjadi berbeda gitu. Tapi kan Kang Ipit untuk zaman sekarang itu justru genre seperti yang Kang Ipit bawakan ini sebenarnya lagi banyak disukai loh Kang Ipit oleh banyak pendengar. Ya contoh seperti Panji Sakti kan gak jauh lah sama Kang Ipit ya, genrenya seperti itu. Malah banyak viewernya di YouTube segala macam, di Spotify banyak listenernya juga segala. Kenapa Kang Ipit nggak ikut-ikutan gitu? Udah tua. Saya mengalir saja deh. Pokoknya saya
membuat lagu aja sekarang. Saya publikasikan, mau ada orang yang suka atau tidak, ya terserah gitu. Berarti semua yang dinyanyikan Kang Ipit 100% adalah berdasarkan puisi yang ditulis oleh atau dikarang oleh Kang Ipit? Ada beberapa puisi juga yang dari penyair lain yang saya bawakan. Oke. Misalnya dari Acep Jam Nur, dari Yasmil Anwar, dari Haris Priadiba, ada Imran dan Bang. Terus emang serialnya Kang Ipit ya? Iya. Apa yang membedakan membawakan lagu berdasarkan puisi yang dikarang oleh Kang Ipit atau dibandingkan dengan yang dibawakan atau puisi karangan dari teman-teman Kang Ipit segala macam? Puisi itu kan seni kata ya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang puisi itu ketika kita membawakannya, terutama puisi orang lain, kita tidak boleh mengubah. Satu kata pun nggak boleh dirubah. Karena itu seorang pengarang lagu ya, yang membawakan puisi orang lain harus mengikuti kata-kata yang ada di itu sulitnya mungkin. Kadang-kadang kan lagu itu kan ada ya betul. Bait 1, bait 2, refren misalnya. Bait 1, bait 2 sama refren beda. Ini dalam puisi orang lain agak sulit untuk membuat hal seperti itu. Struktur lagunya menjadi berbeda-beda gitu. Iya. Pernah nggak Kang Ipit bikin lagu tapi murni benar-benar bikin lagu bukan berdasarkan dari puisi yang ditulis oleh Kang Ipit? Jadi benar-benar dadakan gitu bikin lagu gitu bukan berdasarkan puisi. Pernah juga Kang Ipit? Dulu waktu SMA. Dulu kan genjreng-genjrengan ketika jatuh cinta misalnya. Asik. Saya bikin lagu. Itu berdasar genjreng-genjrengan. Langsung nadanya dan syairnya pada saat itu juga. Oke. Kang Ipit, kalau misalnya orang seni atau misalnya penyanyi atau pencipta lagu, tingkat kepuasannya salah satunya adalah banyaknya orang yang mendengarkan, jumlah misalnya dulu nih jumlah album yang terjual. Nah untuk Kang Ipit yang benar-benar idealis, nggak mau komersil, apa tingkat kepuasan Kang Ipit membuat lagu kemudian menyanyikannya? Kalau bukan karena komersil, apa tingkat kepuasan? Nggak salah orang asal gitu, nggak puas orang mah naon tak Kang Ipit? Membuat lagu itu seolah-olah kita menjadi pecah gitu. Artinya hal-hal yang mengganjal di dalam jiwa, ya menjadi keluar dan terekspresikan, dan mudah-mudahan itu bisa disukai juga sama orang lain, gitu ya. Tapi walaupun tidak disukai ya tidak apa-apa. Tapi paling tidak saya sebagai pribadi ya untuk saat itu merasa puas gitu. Untuk saat itu ya. Satu lagu kadang-kadang kalau ketika kita memiliki persoalan itu, lalu persoalan itu kita jadikan satu karya seni. Ya. Artinya kita mencurahkan perasaan kita ke dalam karya itu. Dan itu bisa menjadi terapi. Artinya kita menjadi lebih plong, menjadi lebih lega dibandingkan dengan sebelumnya. Itu mungkin yang saya rasakan. Ayo masalah nama tuh selesai. Oke Kang Ipit, biar Sobat IBS, kita manggilnya Sobat IBS. Biar Sobat IBS gak bosan dengar kita ngobrol, mungkin boleh dibawakan satu buah lagu lagi. Oke. Tadi yang pertama judulnya normatif ya Kang Ipit ya. Yang kedua ini yang dibawain adalah berdansa di hari senja. Lagu senja ini. Silakan Kang Ipit. Poho. Nah, eta resep di mah. Kalem we, tong gemper. Justru saya nu gemper kudu. Engkau datang di hari telah senja, jentringan kecapi, alunan memuja. Aku lalat mabuk di putik bunga, sungguh harum tubuhmu berbisa.
Senjari suguhkan katumbiri, pancaran matamu kuning matahari. Ku biarkan diri diliput kelopak, ternyata surga itu bak berangkap. Sesungguhnya waktu itu suasana, di sini hari selalu menjadi pagi. Jika peluku menggenapkan dosa, patutkah ku sesali anugerah ini? Berdansa di hari telah senja, kita terbang ke langit tak terkira. Sepasang burung lepas dari kurung, melupakan waktu yang berujung. Senjari suguhkan katumbiri, sinar matamu kuning matahari. Ku biarkan diri di lingkup kelopak, ternyata surga itu bak berangkap. Sesungguhnya waktu itu suasana, di sini hari selalu menjadi pagi. Jika peluku menggenapkan dosa, patutkah ku sesali anugerah ini? Berdansa di hari telah senja, kita terbang ke langit tak terkira. Sepasang burung lepas dari kurung, melupakan waktu yang berujung. Berdansa di hari telah senja, kita terbang ke langit tak terkira. Sepasang burung lepas dari kurung, melupakan waktu yang berujung. Terima kasih. Punten tadi teh naon Kang Ipit judulnya teh? Berdansa di hari telah senja. Berdansa di hari telah senja. Kang Ipit, pemilihan diksi-diksi yang sangat susah untuk dimengertinya. Kang Ipit, maksudnya gini, haruskah gitu orang yang mendengarkan lagu-lagu seperti ini yang diciptakan Kang Ipit mengerti maksud dari lagu yang diciptakan oleh Kang Ipit? Harus nggak sih, atau bebas aja lah, multi interpretasi gitu masing-masing itu? Gimana Kang Ipit? Jadi kadang-kadang karya seni itu selain ada hal yang terang, juga ada ruang-ruang yang relatif gelap atau misteri lah, menjadi sebuah misteri. Justru kekuatan karya seni yang bagus sebetulnya adalah bahwa karya seni itu memberikan satu pemahaman yang mungkin berbeda antara senimannya dengan pendengarnya, penikmatnya. Okay. Ya, dan justru itu menjadi sebuah kekuatan. Artinya mungkin saja yang diinterpretasi orang lain itu awalnya tidak dipahami oleh seniman tersebut. Jadi itu malah memperkaya dari karya seni itu. Ya, jadi ketika Anda menikmati karya seni, Anda tidak perlu
harus sama interpretasinya dengan Oke. apa yang dimaksudkan oleh seniman. Karena seniman itu kan pribadi, pribadi yang berada di dalam sebuah ruang, ya. Oleh karena itu dia pikiran terbentuk oleh ruang itu, ya. Begitupun misalnya Kang Rizky. Rizky adalah sebuah pribadi yang dibentuk dalam sebuah ruang keluarga, ya, kebudayaan, kepercayaan, sentimental dan sebagainya, dan itu membuat Kang Rizky menjadi pribadi yang berbeda. Iya. Ketika misalnya Kang Rizky menemukan satu kata, misalnya bucin, ya, mungkin dalam bayangan Kang Rizky itu akan berbeda dengan bayangan saya, walaupun maknanya, ya, makna harfiahnya sama, ya, tapi karena ada pengalaman yang berbeda, akhirnya juga menghasilkan sebuah pengayaan dari kata itu. Jadi sebenarnya nggak harus kita untuk mengerti maksud yang dibawakan oleh seniman itu sendiri ya. Kalau misalnya ada nggak kekecewaan, anu dimaksudku orang lain eta gitu. Tapi orang-orang pasti banyak. Oh gitu. Pasti banyak. Tapi seorang kritikus terutama ya, kritikus atau mungkin apresiator yang bertanggung jawab untuk memahami sebuah karya seni, dia akan mendalami misalnya kesejarahannya, latar belakang dari seniman tersebut. Kapan sih dia itu hidup? Dalam ruang seperti apa dia hidup? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan pandangan-pandangannya yang lain? Dengan pemahaman itu sedikit banyaknya dia akan membantu untuk bisa memahami atau mendekati apa yang dimaksudkan oleh seniman itu. Itu biasanya adalah dilakukan oleh para kritikus atau apresiator yang bertanggung jawab. Oke. Sini ada yang komen di Kang Ibnu di IG, mantul Pak dosen, keep shining katanya. Oke, kemudian dari Diana Maliasari, salam rock and roll teater dari Hexa. Hexa. Sebelum lanjut, karena mungkin sebentar lagi akan dikumandangkan adzan Isya, saya selingi dulu dengan satu buah lagu ya dari studio. Oke, Sobat MBS jangan kemana-mana, saya Ricky bakal kembali bersama Kang Ipit setelah lagu berikut ini. Nggak ada gede di wawancara tuh sekarang. Ada yang wawancara seniman mah, kadang saya aja ngerti naon gitu maksudnya. Tapi pernah Kang Ipit. Asa teu mungkin gitunya seorang teater, seorang seniman tengah rokok mah nya. Kang Ipit lagi di mana, Ipit? Di Cibiru Raya. Oh, caket atuh. Makanya strategi kaget. Kang Irwan? Saya di Bobatu. Oh, caket kampus atuh. Ya, Surya Laya Timur. Oh, caket pisan atuh. Eta mah papah bareng ke kampus sih. Ya. Oh iya itu tadi saya dengar ta. Benar. Kalah telat di adan di dieu nya. Sama ya dengan studio biasa? Lebih rumit studio biasa, Kang. Ini mah lebih simpel. Lebih rumit.
Dia ngapa-ngapa? Hah? Nanti lah kalau ada waktu. Sekarang karena saya terpilih jadi ketua IA, jadi banyak undangan kemana-mana. Terus besok-besok nih Purwakarta katanya pengen jadi dia. Kalau banyak. Udah tahu saya tiba-tiba ditipu sama Pak Ipit nih. Mau main ke rumah temennya. Ternyata ke sini. Ya ini komen deui tah. Hexa Ramdono aku tahu. Oh, maksudnya tadi Hexa teh eta salah Kang. Mahasiswa. Oh. Sekarang jadi teman. Oh iya. Iya. Kenapa? Ya ini komen oke di WA. Sehat-sehat ya. Oh Dian, tadi Hexa itu istrinya. Iya. Gimana Dian? Gimana katanya? Kapan untuk kita collab deh? Kapan kita collab? Siap sip. Dian yang dulu pernah nyanyi teh. Ya itu Hexa itu suaminya. Oh. Pernah diundang ke dia, Kang? Oh, iya. Dian. Sebenarnya buka jaket. Mangga, Kang. Bari ngopi itu, Kang. Udah. Waduh, teh banyak gitarnya. Suaminya main musik juga ya? Siapa? Suami teh. Oh, suami saya ini konsultan IT. Oh. Multi talent pokoknya malah suami ternyata. Montir juga. Soundman juga. Oh, kenapa? Dia masih perang Belanda ya, tapi Belanda yang orang Ambon. Iya. Ternyata si Nita kan udah dia tarik saja, dia kan orang Belanda. Waduh, mau nanya si Hexa latihan. Ya, maksudnya 2 kali lah. Hexa kasih peran atau lariknya jadi orang Belanda, Hexa jadi pribumi. Gak enak sih. Akhirnya kalah, dia kan produser. Atala Riksa. Ya, akhirnya Atta Larik yang main. Oh. Tapi Hexa main sebagai Film apa, Kang? Dewi Sartika. Tapi saya bikin sinema teater. Teaternya ada. Akbar kemana ya? Akbar kok ngumpet aja? Akbar. Sini dong. Ini ada Kang Irwan Bundari, Kang Sutradara. Halo, Kang. Sehat? Alhamdulillah. Kemudian di KPI-nya. PJ. Langsung ngobrol ya, Kang ya, terus lagu. Betul. Di ini ya, di apa? Sinoli ya. Taman musik. Ya. Soalnya saya itu dia kan sebagai kan saya teman apa. Tapi
Balik lagi bersama saya Ricky Kurniawan di acara 1 Jam Bersama. Edisi tanggal 25 Februari tahun 2024. Setelah tadi diselingi oleh 2 buah lagu dari Panji Sakti dan Tuan Sendiri. Balik lagi saya bakalan ngobrol bersama Kang Ipit Dimyati. Nanon Kang? Saifidier. Saifidier. Asli itu nama asli Kang? Saifidier. Ipit Saifidier Dimyati. Oke. Kang, keseharian Kang Ipit sekarang lebih banyak bergelut di bidang apa Kang? Mengajarkah? Menyanyikah? Bermain teaterkah? Banyak mengajar dan menyanyi. Oh gitu? Ya. Bermain teater? Oh udah enggak? lama saya tidak. Saya itu lebih cenderung jadi pengamat teater sekarang. Oh, oke. Di balik layar pun enggak Kang? Enggak. Saya kan dulu suka menulis kritik pertunjukan teater. Ya dipublikasikan di koran-koran. Iya. Sekarang juga kadang-kadang saya menulis pertunjukan teater tapi dipublikasikan di FB sekarang. Oke. Karena media massa sekarang boleh dibilang hampir jarang ya Kang ya. Dan tidak ada penghargaan sekarang. Dulu kan masih ada honor 300 rupiah, 300 ribu. Sekarang tidak ada. Jadi ya DFP kan lebih memungkinkan untuk dibaca, terutama oleh sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang di teater. Kan banyak teman-teman sama-sama teater yang menjadi teman saya gitu. Jadi kayaknya emang lebih efektif gitu. Mempublikasikannya di media sosial lah. Iya, gitu. Iya. Kang, asa pengen ngobrol tentang teater ya Kang ya. Tenan naon ya Kang ya? Iya. Perkembangan teater saat ini Kang. Untuk generasi Gen Z atau generasi milenial, ini masih banyak diminati enggak sih Kang? Teater itu kayaknya dari sejak saya jadi mahasiswa itu ya. Tahun 80-an. Tetap saja begini. Ya. Jadi enggak fluktuatif, jadi flat ya Kang ya? Iya, tapi memang secara umum orang-orang yang terlibat dalam teater adalah anak-anak muda. Dia itu semacam ruang atau struktur anak-anak muda untuk menghabiskan masa mudanya, energi masa mudanya untuk teater. Ketika sudah dewasa sedikit, mereka meninggalkan teater. Umumnya juga para mahasiswa seperti itu. Mahasiswa di ISBI misalnya, dia sarjananya teater, ya. Tetapi begitu dia kembali ke kampung halamannya, dia nyaris banyak orang juga sudah berhenti berteater, malahan jadi guru, ada jadi pegawai negeri, ada malah menjadi wira swasta dan sebagainya. Jadi itu seolah-olah hanya tempat sementara untuk menghabiskan masa remajanya, energi yang berlebihan di masa remaja untuk teater. Tapi mereka selalu merasa bahwa teater itu telah memberikan semacam pelajaran untuk mereka untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa survive di dalam perjuangan kehidupannya gitu. Jadi banyak yang mengatakan hal itu. Ketika misalnya ada pertemuan alumni, terus kita ngobrol, sharing tentang pengalaman mereka. Mereka mengatakan teater itu menjadi semacam ruang belajar sebelum kita betul-betul menginjakan kaki di dalam kehidupan yang sebenarnya. Karena yang dipelajari teater kan tentang kehidupan. Misalnya kita membawakan naskah drama. Naskah drama itu ada filsafatnya, ada psikologinya, ada antropologinya, ada sosiologinya. Ya. Secara umum kan mereka belajar tentang naskah-naskah drama itu. Jadi bagi mereka banyak yang merasakan bahwa teater itu adalah semacam semacam ruang untuk belajar sebelum melangkah di dalam kehidupan yang sebenarnya. Jadi sebenarnya dunia teater itu bukan jembatan untuk menjadi seorang misalnya aktor di layar lebar atau misalnya. Ada juga yang misalnya di yang sekarang masih eksis di dunia teater yang asalnya dari teater ISBI Bandung misalnya. Rina Nose misalnya.
Oke. Rina Nose itu jurusan teater. Rina Nose. Sarjana teater. Kalau Sule bukan ya Kang ya? Sule itu karawitan. Ya. Sule. Rina Nose lah. Pantesan Rina Nose impersonate orang itu jago pisan ya Kang ya. Oh ternyata karena backgroundnya adalah seorang aktor. Oke. Aktor teater. Gitu. Tapi umumnya yang berkegiatan di dunia industri seperti itu, orang-orang teater itu ada di belakang panggung. Ada yang menjadi penata artistiknya. Jadi bukan sebagai peran utama. Wah, gitu. Ada yang sebagai asisten sutradara, misalnya ya. Terus ada juga yang bagian-bagian yang lainnya dan sebagainya. Umumnya banyak kok orang teater yang bekerja di Indonesia, RCTI, Global TV dan sebagainya. Tapi di belakang layar ya. Di belakang layar. Saya seingat saya kan dulu zaman saya remaja atau ya zaman-zaman SMP kan semacam Matias Mucus, Jayang C. Nur, itu adalah seorang aktor yang murni berdasarkan backgroundnya adalah seorang teatrawan ya. Kalau sekarang boleh dibilang segampang ya Kang ya masuk ke dunia film, dunia sinetron bermodalkan hanya karena casting banyak Kang ya. Kang ada rasa kecemburuan gak Kang? Gampang itu marahin film si Gano. Ayat rasa gitu terbesit seperti itu gitu Kang. Awalnya saya ada. Mereka mau belajar tiba-tiba muncul. Tapi sekarang kan sudah kita maklumi karena itu dunia industri. Gak bisa dihindari ya Kang ya? Ya tidak bisa dihindari. Dalam teater pun sebetulnya ya face atau postur tubuh itu menentukan juga. Misalnya kita akan membawakan naskah King Lear misalnya. Tentu face dan postur tubuh harus diperhitungkan. Bagaimana sih karakter Raja Lear itu, King Lear itu, maka harus disesuaikan. Kalau misalnya hanya pendek dan sebagainya, itu tidak bisa menjadi raja misalnya. Iya. Jadi memang di dalam dunia acting, postur tubuh, face itu juga sedikit banyak bisa menentukan. Oke, Kang. Sebelum saya lanjut ini saya bakal bacain dulu beberapa WA yang sudah masuk. Ada dari Kang Kin Sanubari. Pasti kenal ya Kang ya? Iya. Saya baca ini, Kin Sanubari di Bandung Utara sekali hadir Kang Riki Senya. Selamat malam Kang Profesor Ipit, salam kenal ya saya dari Subang. Salam sehat walafiat selalu ya Kang Prof. Badai Tumaros Kang, selain gedung kesenian Rumentang Siang dan gedung Indonesia Menggugat, di mana lagi tempat aktivis teater berkumpul di Kota Bandung? Hatur nuhun Kang Ipit, panutan abdi, tepang sareng Profesor pertama kali di perpustakaan Ayib Rosidi sekitar 5 tahun silam. Salam baktos di Subang. Nah, mungkin biasa dijawab Kang pertanyaan dari Kang Kin. Aktivasi teater atau tempat beraktivitas orang-orang teater selain di Rumentang Siang juga ada Taman Budaya dan di ISBI Bandung tentu saja di gedung Sunan Ambu ya untuk pertunjukan teater. Tapi juga ada yang namanya CCL, celah-celah langit di Ledeng, itu komunitas. Itu juga tempat kegiatan berteater. Atau juga di Dago, di belakang Kimia Farma, itu ada Markas Bel, juga itu menjadi tempat nongkrong kita. Ya. Jadi ada beberapa gitu, ada beberapa ISBI Bandung, CCL, terus juga Teater Bel yang belakang Kimia Farma dan Taman Budaya. Gitu. Nah, Kang untuk orang seperti Kang Kin yang punya ketertarikan terhadap dunia teater dan pengen tahu beberapa ya jadwal segala pementasan, ini biasanya bisa diketahuinya infonya dari mana tuh Kang? Teater kan tidak selalu tetap gitu ya, reguler gitu ya. Tapi mungkin setahun bisa 10 kali pertunjukan, tapi kadang-kadang hanya 1 atau 2 gitu. Tidak selalu itu. Jadi informasinya itu mungkin sekarang itu paling di IG atau di Facebook gitu. Ada Kang ya? Suka ada. IG IG orang-orang teater biasanya. Oke.
Saya bacakan lagi ini dari lumayan ramai nih Kang nonton sareng alhamdulillah. Tuh Kang tong tepede Kang iseur. Teu eleh ku artis-artis anu karasep garelis Kang. Dari Bus Bang Bud, bravo Rumentang Siang harus dilestarikan. Nah, betul Kang. Ini juga dari Nain dari WA, salam baktos kanggo Kang Ipit. Asik. Ini membuktikan begitu banyaknya yang concern ya kepada dunia teater dan khususnya pribadi kepada Kang Ipit. Oke Kang Ipit, kayaknya mending dengerin laginya Kang Ipit. Tadi requestan dari Tenata ya, ano sih teh jatuh cinta di bawah batu non sih? Saya lupa cek kayak dulu. Atau boleh lah Kang nama lah ya. Baru 2 lagu nih Kang. Kan janjinya tadi pas off air kan 5 lagu katanya. jangan banyak-banyak. Kita lebihin dikit lah Kang ya, lebihin dikit ya Kang ya. Bentar ya. Kenapa? Udah tidak. Alhamdulillah. Nuhun pisan Tenata. Itu dikasih apa sih itu? Daun apa teh itu? Binahong dan daun dewa ya. Wah itu bagus itu bener. Oh gitu. Oke. Judulnya itu lupa lagi buah batu atau apanya. Nih saking banyaknya berarti yang ditulis oleh Kang Ipit sampai lagu sendiri nggak tahu ya. Ya lupa. Ya, ini tadi kan menanyakan apakah ada lagu yang dibuat langsung gitu ya. Ini salah satunya Buah Batu. Oh gitu, dadakan ini jadi bukan berdasarkan dari puisi yang ditulis oleh Kang Ipit? Bukan. Oke. Ini bukan puisi sebetulnya. Tapi mungkin puisi lah, oke lah. Puisi atau silahkan juga disebut tidak, bukan itu. Bisa. Saya ke air dulu deh. Oke. Nggak kuat. Air dulu ya. Nah, inilah kelebihan di NBS. Kang Irwan boleh in frame Kang Irwan? Iya tuh ngobrol bareng saya juga Kang Irwan sebagai selingan. Buat Sobat MBS sebagai informasi Kang Ipit datang ke studio bersama Kang Irwan. Kang Irwan Guntari. Beliau adalah seorang tokoh teater juga, sutradara juga, ngajar juga Kang Irwan di ISBI. Alumni. Oh alumni, berarti ketua IA ya? Sekarang ini baru 1 bulan ini terpilih di Kongres Ikatan Alumni. Saya didaulat menjadi ketua umum Ikatan Alumni ASTI STSI ISBI. Ya kalau dulu yang sekarang ISBI itu dulunya waktu zaman saya kuliah ASTI, Akademi Seni Tari. Lalu naik status menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Tahun 2000 menjadi naik status lagi menjadi ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia. Salah satu pengajarnya, dosennya yang senior mungkin saat ini adalah Dr. Ipit S. Dimyati. Oke. Kakak kelas saya. Oke. Kang Irwan, begitu banyaknya universitas, fakultas segala macam yang ya dengan basic ekonomi lah yang paling banyak diminati gitu ya. Kemudian teknik segala macam. Untuk masuk ke ISBI teater masih banyak gak sih generasi-generasi zaman sekarang Kang yang meminatinya? Dari zaman saya kuliah masuk ke ASTI ya, waktu zaman ASTI tahun 1986. Sampai hari ini, sampai tahun ini sebetulnya tidak banyak berubah kalau jurusan teater ya. Jurusan teater itu dulu satu angkatan tuh bisa 1 kelas, bahkan sekarang 2 kelas. Tapi ada program prodi yang lain, fakultas yang lain itu fakultas film dan televisi. Nah itu yang banyak peminatnya sekarang, ya banyak sampai ratusan. Tapi tetap mereka karena keterbatasan tenaga pengajar juga ruangan kelas, studio dan lain-lain. Kalau film itu kan, jadi ya
hanya 2 kelas. Oke. Tapi peminatnya banyak. Banyak ya? Banyak. Oke. Udah kembali lagi. Ya, sebagai selingan ya. Sorry ya. Tapi nanti ada dihususkan untuk Kang Irwan Guntari juga. Jadi ditunggu Kang next ya, Kang Irwan sebagai tamunya. Siap. Mangga Pak Ipit. Punten ya Kang Irwan. Kang Ipit nyambung lagi. Oke. Sebelum ke lagu Kang Ipit ini ada dari Nayen juga dari WA. Salam baktos kanggo Kang Ipit. Saya dulu nonton pagelaran teater gratisan di kampus ISBI. Gratisan wae si Nayen mah nya. Kalau masih ingat dulu saya ke ISBI bareng sama almarhum Mas Pur Herman Purnomo. Oh iya. Oke. Ini Kang Kin juga ngirim foto katanya pernah foto bareng sama Kang Irwan juga suhu teater. Salam sehat walafiat saterasna. Amin nun Kang Kin. Siap, langsung Kang Ipit bakal bawain lagu Jatuh Cinta di Bawah Batu, Kang. Kampus Bawah Batu. Kampus Bawah Batu. Pengalaman pribadi. Oh enggak. Soalnya saya pernah punya mantan di sana, Kang, di Bawah Batu. Kang, silakan, Kang. Ya, mangga. Sebentar sekedapnya. Lihat contekan dulu. Iya nih. Kang Irwan punten dia Kang Irwan dia anu naros Kang Irwan Guntari saudara enggak sama Kang Irwan Jamal. Oke, siap. Di kampus Buah Batu kita pernah menjadi satu, menggores sebuah drama yang takkan pernah terlupa. Meskipun kini kita berpisah seiring tuntas masa kuliah, pilihan hidup yang berbeda kita sepakat mengakhirinya. Ini bukan kisah tragedi berakhir dengan kesedihan. Alur meliuk bak sang penari, cinta menumbuhkan kedewasaan di kampus Buah Batu. Kita pernah menjadi satu, menggores sebuah drama yang takkan pernah terlupa. Kagak ceritain di balik lagu ini. Ya, true story based on true story kah? Mungkin ya sebagian. Tapi juga dari mahasiswa saya juga banyak yang saling jatuh cinta begitu sudah selesai kuliah mereka berpisah gitu. Karena misalnya ada yang tetap idealismenya berkesenian. Tapi ada juga yang waduh yang tanya nih langsung ditinggalkan ya. Gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi berkesenian ya Kang ya. Pesan-pesan buat orang yang mau pengen terjun ke teater. Sebenarnya di dunia teater ini sudah layakkah untuk dijadikan sebagai mata pencaharian nggak Kang untuk saat ini? Itu pertanyaan yang sering diucapkan, sering ditanyakan kepada orang-orang teater. Pertama, bahwa untuk terjun ke dunia teater harus serius, jangan setengah-setengah. Oke. Ya, karena kalau setengah-setengah nanti tidak akan menjadi apa-apa. Ya, kedua, orang teater itu juga harus banyak baca.
Karena yang dipelajarinya adalah kehidupan, gitu ya. Dia harus memahami paling tidak bisa filsafat, bisa psikologi, sosiologi, antropologi dan sebagainya. Ya itu alasannya. Dan lagi juga banyak naskah-naskah drama yang justru ditulis oleh para filsuf. Misalnya ada karya Albert Camus, Sartre, terus banyak lagi ya. UNESCO juga ya. Dia filsuf ya yang kemudian menulis naskah drama. Jadi memang berat untuk terjun ke dunia teater itu. Kemudian apakah teater bisa dijadikan sandaran kehidupan? Tidak. Kalau kita hanya mengandalkan dari dunia teater. Jujur enggak ya Kang? Tidak bisa. Apa hanya di Indonesia saja kah atau emang di sama, seluruh? semua di seluruh dunia sama. Oke. Teater itu walaupun misalnya di Inggris, di Amerika mungkin ada teater komersial. Tapi tetap kalah oleh dunia film ya. Dunia musik dan film misalnya. Kan di New York kan ada Broadway segala macam itu sebenarnya sama aja nggak bisa dikasih sama aja gitu ya. Kalau mungkin Broadway oke lah ya. Broadway of Broadway. Tapi tidak akan menjadi orang kaya. Paling tidak begitu. Ya. Jadi misalnya di teatrawan di Indonesia misalnya Arifin C. Nur dulu almarhum atau Putu Wijaya. Dia Putu Wijaya selain sebagai wartawan juga dia menulis drama, menulis cerpen, menulis artikel dan sebagainya. Kemudian dia menggarap film untuk sebagai sandaran kehidupannya. Begitupun dengan Arifin C. Nur. Dia tidak hanya mengandalkan teater, juga dia menjadi sutradara film, menjadi penulis dan sebagainya. Jadi kalau hanya kita hanya mengandalkan untuk kehidupan dari teater itu untuk sementara ini tidak bisa. Ya, Suyatna Anirun misalnya di Bandung sebagai orang yang begitu konsisten, ya untuk berteater. Tetap dia, walaupun dia banyak berteater, tetap sebagai sandaran utamanya untuk hidup adalah jadi wartawan di pikiran rakyat. Jadi di saat waktu senggang, ketika sudah tidak ada pekerjaan, barulah dia berteater. Gitu. Oke. Nah ini pesan buat para sobat IMBS yang berminat, karena sobat IMBS juga banyak juga di kalangan ya teenager ya Kang ya, ABG. Nah ini pesan buat sobat IMBS yang berminat masuk ke dunia teater, intinya adalah total ya Kang ya. Total jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah nanti tidak jadi apa-apa. Dan jangan takut untuk masuk ke teater walaupun ya tidak bisa menjadikan sandaran hidup, tapi dia adalah suatu alat bantu, katakanlah begitu, suatu alat bantu untuk bisa bertahan di dalam kehidupan. Karena dari teater lah kita belajar tentang kehidupan. Kita bayangkan berapa sih sarjana hukum di Indonesia? Sangat banyak. Banyak banget. Ya. Buyatak lah ceku istilah Sunda. Loba apa namanya. Sarjana ekonomi juga buyatak. Saya salah satunya Kang. Dan tidak digunakan ilmunya. Dan tidak digunakan. Umumnya sarjana di Indonesia itu tidak menggunakan ilmunya. Iya betul. Ya, umumnya. Banyak sekali. Hanya 1-2 orang saja. Sastra juga begitu. Jurusan sastra banyak. Jurusan teater relatif sedikit dibandingkan dengan jurusan-jurusan lainnya. Jadi ruang-ruangnya masih memungkinkan. Terutama kalau hanya sekedar menjadi guru misalnya, guru SMA. Itu banyak dibutuhkan di daerah-daerah itu. Aduh, tolong bantu nih kami. Sebenarnya Indonesia ini kekurangan untuk sebagai pengajar sangat kekurangan sekali gitu ya. Jadi untuk sekadar hidup, teater bisa diandalkan gitu ya. Dibandingkan dengan katakanlah mungkin sarjana-sarjana lain. Tapi untuk menjadi orang kaya ya jangan ngarepnya Kang. Jangan berharap dari teater. Oke. Teater itu lebih banyak pengabdian. Kalau kita ingin terjun ke dunia teater, lebih banyak pengabdian dibandingkan dengan imbalan finansial. Oke. Kang, untuk saat ini dengan seumuran atau untuk saat ini bagi Kang Ipit lebih menyenangkan mana ini? Kang Ipit lebih enjoy mana nih? Mengajar di belakang layar teater atau sebagai penyanyi Kang? Mana yang sekarang lebih enjoy gitu buat Kang Ipit nih? Sekarang justru lebih menyenangkan menyanyi. Oh gitu Kang? Iya. Oleh karena itu saya tidak berhenti sekarang menyanyi ini. Oke. Kang Ipit biasa bermain di
ya panggung-panggung kecil segala macam itu di mana Kang? Mungkin ada sobat MBS yang pengen lihat langsung Kang Ipit nih. Oh jarang, saya paling kalau diundang gitu di dalam acara kawan-kawan misalnya atau Kang Ganjar tiba-tiba, yuk gabung kita dengan saya di satu kafe misalnya. Ya kayak intimate konser gitu ya. Ya. Terus misalnya kemarin di Bel, sok nyumbang sok nyumbang atau acara-acara Atbraga atau di kampus dan sebagainya. Nanti mungkin saya juga akan menyelenggarakan acara musik sore tiap satu bulan sekali dengan menampilkan para mahasiswa yang berminat di dalam musik. Nah, itu. Ruang itu nanti mungkin bisa jadi ruang ekspresi mahasiswa, walaupun mahasiswa teater yang berminat di dalam musik. Terutama mahasiswa ISBI lah, secara keseluruhan yang berminat di dalam musik bisa menampilkannya di musik sore. Oke. Rencana sebulan sekali mau saya selenggarakan. Nanti NBS boleh di kontak-kontak ya. Nah kalau ada diselenggarakan sebagai media partner ya. Iya. Oke. Ini kayaknya Nain buburu dulan ya nanya si Gana saking punya rasa minat ya ke teater atau mengidolakan Kang Ipit ya. Kapan barudak ISBI kumpul di NBS Star Kabariyah. Nah, itu Kang ya kumpulkan katanya. Ya boleh. Siap. Katanya teater bisa mengeksplor diri. Pokoknya jiwa dan raga harus sinkron seru pokoknya mana itu katanya. Oke, aduh, padahal cuma ngobrolnya lagu cuma 3 lagu ya terkerasa Kang terus jam 8 Kang. Oh, udah selesai tuh. Alhamdulillah. Lamun lebih kayak bisa pirang mayar deh Kang. Jadi di pase sajam Kang. Ya, atur nuhun. Bisa kayak dilebihan mah kayak jual pirang dibayar. Atur nuhun. Tapi sebelum diakhiri acara ini boleh satu lagu lagi ya Kang ya. Oke. Kang Ipit nuhun atau sumping ka Studi NBS diantos engke mah gantian Kang Ipit nyarengan Kang Irwan ka dieu nya. Oke. Jadi di tamuna Kang Irwan, Kang Ipit nu calik di ditu nya. Abdi nu nyanyina. Siap. Oke, sobat MBS, thank you yang udah dengerin 1 jam bersama Kang Ipit S. Dimyati dari jam 7 malam tadi. Thank you juga yang udah nyimak di live IG-nya NBS. Thank you juga yang udah nanya-nanya di lewat WA kami. Simak terus NBS, minggu depan bakalan ada tamu yang berbeda dan pasti nggak kalah asik ya. Oke, be bright as a star wherever you are. NBS Radio dari Indonesia untuk dunia ya. NBS Radio playing the music you love. Kang Ipit, lagu terakhir apa? Ya, Merawat Rindu. Asik. Ya, cocok ya jeung cuaca di luarnya merawat rindu ya. Oke, silakan Kang Ipit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merawat rindu padamu seperti bunga menyimpan nektar, menggoda kupu-kupu, menatap bening bola matamu seperti bulan arungi malam, memancar sinar lembu. Ikan tak pernah habis di jaring nelayan. Pohon bakau dan terumbu karang menyajikan suasana gairah untuk berkembang. Engkau alasan untuk tetap ada, agar sepi
bisa ku maknai. Sebelum bersatu dengan semesta lagi, ikan tak pernah habis dijaring nelayan. Pohon bakau dan terumbu karang menyajikan suasana gairah untuk berkembang. Engkau alasan untuk tetap ada, agar sepi bisa ku maknai. Sebelum bersatu dengan semesta lagi. Hatur nuhun. Terima kasih. Akhirnya Tuntas ya. tuntas. Iya ya. Asik ngobrol. Baca ini nanti direkam ya. Jadi coba di closing dulu. Oh, di sini. Enggak, ini sampah ini aja sampah penonton closing di sini. Oke, Ke ini aja, ke sini. Nggak usah baca ini. Ini mah nanti direkam. Ini mah dari tadi closing statement tadi yang udah nyimak wawancara sama Kang Ipit. Silakan. Halo untuk kawan-kawan yang sudah menyimak wawancara saya dengan Kang Rizky di NBS Radio seluruh dunia. Terima kasih. Semoga apa yang kita obrolkan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Buat Sobat MBS, thank you yang udah nyimak 1 jam bersama Kang Ipit, yang udah dengerin, yang udah nanya di WA, yang sudah nanya juga di live IG. Simak terus MBS Radio. Minggu depan bakalan ada tamu yang berbeda dan gak kalah lebih asik. Thank you ya.